Selamat siang, kembali lagi dengan saya Adelia Putri Syafira di channel 22 News. Saya akan membawakan berita mengenai detik-detik kecelakaan beruntun di Jalan Alternatif Cibubur. Kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Raya Transyogi, Desa Nabrak, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Kecelakaan melibatkan satu truk dan dua mobil. Kecelakaan beruntun bermula saat kendaraan dam truk melaju dari arah Gunung Putri menuju Cilengsi. Truk mengalami gagal fungsi rem di jalan menurun. Kondisi jalan menurun, arus lalu lintas padat. Setiba di tempat kejadian perkara atau TKP gagalnya fungsi rem, lalu truk menyerempet sebelah kanan Daihatsu Xenia. Kemudian truk bergerak ke depan menabrak bagian belakang kendaraan Suzuki Aprilia. Kemudian truk berhenti setelah menabrak kendaraan tersebut. Berita selanjutnya mengenai bencana alam. Selamat siang, kembali lagi dengan saya Amanda Aurelia di channel 22 News. Saya akan membawakan berita mengenai banjir di Rangkas Bitung. Banjir merendam di pemukiman warga dan sejumlah bangunan sekolah di Lebak, Banten, Selasa sore. Para siswa harus menanggalkan alas kaki untuk berangkat sekolah. Guyuran hujan deras selama 3 hari membuat aktivitas warga dan para siswa terganggu. Banjir setinggi 30 hingga 50 cm membuat siswa harus berjalan menerjang genangan menuju sekolah tanpa alas kaki. Meski demikian, para siswa tetap semangat belajar. Hingga tadi malam, hujan masih mengguyur wilayah Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Warga berharap sistem saluran air segera diperbaiki. Guyuran hujan deras selama 3 hari membuat aktivitas warga dan para siswa terganggu. Salah satunya di Sekolah Menengah Negeri 1 Rangkas Bitung, Lebak. Selamat siang, kembali lagi bersama saya Fadla di 22 News. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan berita mengenai wisata alam di daerah Jawa Timur. Mudik ke daerah Jawa Timur, jika ada waktu, Anda bisa menyempatkan diri singgah ke sejumlah wisata alam di Pacitan yang mempesona. Lokasi pertama yang saya kunjungi adalah puncak Pantai Kasab yang terletak di Desa Watu Karung, Kecamatan Pimkuku. Jangan salah, ini bukan di Raja Ampat tapi Pacitan, Jawa Timur. Nah, ini seringkali dibilang miniatur atau replika dari Raja Ampat versi Jawa. Pengunjung dewasa hanya perlu membayar Rp5.000 untuk mengakses spot foto puncak Kasab, sedangkan untuk anak-anak cukup membayar Rp3.000 saja. Pemberhentian selanjutnya adalah salah satu destinasi populer Pacitan, Goa Gong. Goa Gong menjadi salah satu dari 13 Go-Set Geopark Gunung Sewu yang hingga kini masih tercatat di UNESCO. Goa Gong yang ditemukan sekitar tahun 1930-an ini menjadi salah satu goa terindah di dunia karena formasi stalaktik dan stalagmitnya. Tidak seperti goa pada umumnya, goa ini telah dilengkapi fasilitas tangga dan lampu hias berwarna-warni. Jadi Anda tidak perlu khawatir penerangan dan aksesnya. Tapi jika dibutuhkan, Anda juga bisa menyewa senter sebagai penerangan tambahan dengan membayar Rp5.000. Selama menyusuri lorong Goa Gong sepanjang 256 meter, saya tak henti-hentinya berdecak kagum akan keindahannya. Namun, keindahan Goa Gong cukup untuk dilihat saja ya, tidak untuk disentuh. Aktif dan juga stalagmit di dalam gua harusnya tidak boleh dipegang, karena nantinya bakteri dari tangan kita akan berpindah ke stalaktit dan stalaktit dan akan membuatnya hitam seperti ini. Perbandingannya kalau dilihat ini aslinya putih bersih seperti ini indah. Jadi ingat ya, kalau ke gua jangan pegang-pegang. Goa Gong buka setiap hari mulai pukul 7 hingga 5 sore. Harga tiket masuk sebesar Rp20.000 untuk orang dewasa dan Rp5.000 untuk anak-anak. Tim Liputan 22 News melaporkan. Sejumlah pemuda nekat melakukan pemblokiran jalan untuk menggerak aksi balap liar di ruas Jalan Raya Taman Mini Makassar, Jakarta Timur. Akibat dari aksi itu, warga di sekitar lokasi pun terganggu dan resah. Sejumlah pemuda nekat melakukan aksi blokir jalan untuk menggerak aksi balap liar di Jalan Taman Mini Makassar, Jakarta Timur. Aksi para pemuda saling berbagi peran. Ada yang blokir jalan, ada juga yang menghitung jalannya aksi balap liar. Akibat aksi ini, pengguna jalan baik roda 2 maupun roda 4 pun tertahan dan khawatir tertabrak para peserta balap liar. Di Indonesia, selama aksi ini digelar, tidak ada satupun petugas kepolisian yang berpatroli hingga membuat para pemuda melakukan aksinya dengan sendirinya. Warga sendiri sudah berulang kali melakukan aksi ini karena sudah kerap terjadi mengganggu pengguna jalan. Dari Jakarta, Bima, 22 News. Pelaku pembunuhan seorang wanita yang jasadnya ditemukan terbungkus kardus di dermaga ujung Pulau Pari ditangkap
Jatrans Polda Metro Jaya. Pelaku ditangkap setelah melarikan diri ke Kabupaten 50 Kota Sumatera. Beginilah suasana saat tim Jatrans di Treskrimum Polda Metro Jaya menangkap NRA di Kecamatan Gagua, Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat. Disaksikan keluarga Nick ditangkap tanpa perlawanan setelah membunuh seorang wanita di sebuah rumah kos. Di Bekasi, ia kemudian membuang mayat korban ke sungai dan ditemukan di dermaga Ujung di Pulau Pari. Inisial jasad R, wanita nahas asal Tasikmalaya, Jawa Barat yang dihabisi oleh Nandura Rina dihabisi setelah cekcok dengan pelaku setelah korban melayani syahwat. Nick usai ditangkap di Reskrimum Polda Metro Jaya menggelar rilis Nick Yanundra dihadapkan ke awak media. Pelaku melarikan diri ke kampung halamannya pada hari Minggu tanggal 14 April 2024, yaitu di Desa Gagua, Kelurahan Gagua Del Kota, Kelurahan Del Koto, Kecamatan Gagua, Kota Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat. Untuk motif bahwa pelaku merasa sakit hati karena korban menghina dan mengancam dengan kata-kata kasar, termasuk kata-kata kasar untuk mengancam akan memanggil abang-abangnya agar digebukin ataupun dianiaya oleh keluarga atas pembuatannya. Nick terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Jakarta, 22 News. Selamat siang, kembali lagi bersama saya Jovitaria Dewati di channel 22 News. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan berita bertema Perbasi Jakarta segera gelar kompetisi Liga Basket Putri Kemang, Jakarta pada Senin 29 April 2024. Lexi Sapanakrab Lexindo menyampaikan Liga Basket Putri akan segera digelar oleh Perbasi DKI Jakarta pada bulan Juni mendatang. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Perbasi Jakarta, Lexindo Hakim, saat acara halal bihalal dan rapat kerja pengurus Perbasi Jakarta. Lexi Sapanakrab Lexindo menyampaikan Liga Basket Putri Jakarta diadakan untuk menghidupkan kembali semangat basket putri Indonesia yang sempat terhenti karena pandemi COVID. Sekaligus semoga menjadi embryo kembali adanya kompetisi basket putri nasional yang dulunya bernama Sri Kandi Cup yang sempat terhenti pada masa pandemi COVID-19 silam. Segini yang bisa saya beritakan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih.